Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'du. Para masyayikh, para asatid, wa khusu bidhikri sahib al-fadilah wa sa'adah al-ustadhi Hilal min Mishr alladhi qad badala juhdahu lit-ta'lim wa tarbiyah fi hadzal ma'had wa bismi khadimil ma'had la astati an aquma bisyukri wal jaza haqqa syukr illa du'a min Allah subhanahu wa ta'ala asa ayyakuna juhdukum wa ta'limukum wa tarbiyatikum fi hadzal ma'had maqbulan indallah wa nintul jaza al-awfar idza raja'tum ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna bismil faqir aidan daiman atarja wa atamanna ad-du'a al-khalis minkum ya ustaz li'annakum min jumlatil ulama wal ghuraba wa min jumlati hamalatil Qur'an ay kuntu ana du'aakum hadha mustajabun indallahi subhanahu wa ta'ala wa lidzalik fi khalawatikum wa jalawatikum alla tansana wa khususan li hadzal ma'had mamba'us shalihin asa ay yaj'ala hadzal ma'had ma'hadan mubaraka nafi'a ila yaumiddin nafi'an lil muslimin nafi'an lil ummah nafi'an lil watan wa asa ay yakuna talaba wa talibat alladhina yata'allamuna fi hadzal ma'had min jumlat ibadillahi shalihin al muttaqin qamu bis syari'ah wa nasaru syari'ata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadha ar-raja' min hadratikum wa la walau raja'tum ila Misr alla tansa hadzal ma'had. Para wali murid, saya suruh mau'idhah ini sebenarnya kurang pas. Sebab memang tidak ahlinya untuk memberi ceramah di hadapan umum. Wong khutbah ora iso. Cuma saya mengerti panitia iki rupane pas-pasan barangkali, sehingga kalau mendatangkan daripada pembicara dari luar itu mungkin gak ono sangune. Mula saya disuruh oleh saya untuk ngomong di hadapan para wali murid. Jadi jangan dikatakan mau'idhah, tidak pantas seperti saya memberi mau'idhah pada bapak-bapak, pada wali murid sekalian. Sebab diri saya sendiri itu tidak mempunyai bondo apa-apa nang ngersani Gusti Allah. Ya ora duwene apa-apa, ilmu pun juga tidak punya apa-apa saya itu. Maaf. Kalau dikatakan saya mondok lama, memang lama. Mungkin pada saat ini santri-santri yang meniru saya lamanya masih belum ada barangkali. Sebab saya mondok mulai tahun yaitu 59 itu sudah baru umur 13 tahun kalau tidak salah, atau kurang lebihnya ya 14 tahun. Berangkat ke Gontor juga di sana sampai 63. Kemudian pindah di Pondok Pesantren Langitan sampai 80. Jadi kalau dihitung masa ngaji saya selama 21 tahun kurang lebih, cuma tidak punya ilmu apa-apa ini. Para santri dan para wali murid, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan hidayah serta ma'unah yang telah diberikan kepada Pondok Mamba'us Shalihin ini, sehingga pada siang hari ini bisa mengadakan kegiatan istiqamah yang sudah dirutini tiap tahun, yaitu wisuda bagi santri-santri yang khatam imriti. Mudah-mudahan apa yang telah diadakan kegiatan pada hari ini benar-benar mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pondok Mamba'us Shalihin.
Dan demikian pula kami atas nama Khadimul Ma'had menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas perhatian wali murid yang sangat-sangat merhatikan daripada putra-putrinya yang telah diserahkan dalam pondok ini. Mudah-mudahan kehadiran daripada wali murid ini pun juga membawa keberkahan dan kemanfaatan juga bagi pondok Mambaus Sholihin. Para wali murid ingkang minulya, sajatosipun Mambaus Sholihin niki asase namung perkara 3. Alim, soleh, kafi. Jadi tujuan pokok hanya perkara 3 ini. Alim, soleh, kafi. Artinya pondok ini selalu berusaha, baik usaha zahir dengan mengadakan kegiatan-kegiatan baik sekolah formal maupun juga pengajian-pengajian di pondoknya, bagaimana agar supaya benar-benar santri-santri yang mondok di Mambaus Sholihin ini dijadikan oleh Allah orang yang alim. Saya dan guru-guru tidak bisa mencetak putra-putra bapak menjadi orang yang alim, tapi yang menjadikan alim itu adalah Allah. Saya dan guru-guru tidak bisa memberikan ilmu kepada putra-putri bapak. Yang memberikan ilmu adalah Allah semata-mata. Sekedar ikhtiar, karena memang itu perintah daripada Allah, perintah dari agama. Kalau manusia mempunyai tujuan ini, untuk mencapai tujuannya harus ikhtiar. Tapi jangan sampai iktimat, percaya kepada ikhtiarnya. Di samping ikhtiar zahir pun juga harus benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya barangkali ada yang tidak berhasil, ini ya jangan kemudian disalahkan kepada pondok semata-mata. Ya harus koreksi bagaimana sih sebenarnya tadarruknya wali murid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tadarruknya seorang ibu yang mengandung anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana juga istihadnya para santri-santri di dalam thalabul ilmi. Dan bagaimana pula istihadnya daripada asatid dan khadimul ma'had juga. Ini adalah yang menentukan daripada syarat keberhasilan murid keberhasilan daripada santri-santri yang ada dalam Mambaus Sholihin. Oleh karenanya maka tidak benar ketika wali murid itu menyerahkan putra-putrinya ke pondok ini, kemudian pokok sing penting wis tak bayar wulanane 200.000, tapi sama sekali juga tidak ada tadarruknya kepada Allah. Tidak ada sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak difatahai anake umpamane sing asale sembayange kurang nemen ya tetap kurang nemen. Ora berusaha nang ngersani Gusti Allah, njaluk nangis nang Allah. Muga-muga santri anakku sing mondok nang ngene Mambaus Sholihin bener-bener didadekno wong sing saleh. Nah ini juga ya berarti juga masih salah juga wali murid itu juga. Saya dari semua para ulama-ulama, para aulia, semuanya adalah tidak lepas daripada mujahadah orang tua, keberhasilan daripada putra putrinya. Oleh karenanya maka sudah barang tentu wali murid berkewajiban untuk meminta kepada Allah, tadarruk kepada Allah, agar supaya benar-benar putra-putrinya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula daripada santri-santri di pondoknya pun juga demikian. Maka ini adalah nikmat yang besar kamu sekalian ini untuk diserahkan di dalam pondok. Kamu hanya ditugasi untuk ngaji sekolah sing nemen. Orang mikiri opo sing kok pangan, wong tua sing jungkir walik, mikiri nasibmu, mikiri kebuatanmu nunggu pondok. Maka sebenarnya
Santri pun juga harus benar-benar sadar untuk syukur kepada orang tua, memenuhi harapan orang tua, dan nantinya pun juga supaya kamu sekalian menjadi orang yang lebih bermanfaat, maka kamu pun juga harus menghabiskan waktumu untuk ta'allum, tunduk dan taat atas bimbingan dan tarbiyah dari guru-guru maupun daripada khadimul ma'had. Dan demikian pula para asatid yang sudah sanggup dan ridha ikhlas untuk mengabdikan kepada pondok ini, walaupun imbalan daripada pondok juga tidak ada artinya apa-apa, tapi insya Allah dengan penuh keikhlasan untuk jariah ilmu yang nantinya pun juga akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah, dan juga termasuk orang-orang yang menghidup-hidup daripada syariat Allah. Insya Allah nantinya pun juga kalau kembali kepada Allah akan menerima pahala yang sangat besar sekali. Memang kewajiban untuk ihya'us syariah ini adalah menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam kalau memang merasa dirinya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pribadi daripada muslim ini benar-benar cinta pada Rasulullah, maka berkewajiban untuk menghidup-hidup daripada syariah. Sebab siapa lagi kalau tidak orang muslim? Kalau ghairul muslim sudah selalu berusaha agar supaya untuk merusak daripada dinul Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pondok ini adalah mahallun li ihya'is syariah, mahallun li tafaqquh, yang sudah menjadi perintah daripada Rasul, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tadi ayatnya tadi dibacakan, mbok yohono saponto sangka golongan menungsa untuk tafaqquh fiddin. Apa tujuane? Liyundhiru qaumahum idza raja'u, indar tablighud da'wah, tablighus syariah, kepada masyarakat yang benar tidak diberi kesempatan untuk tafaqquh fiddin. Jadi jelas santri mondok tafaqquh fiddin pulang adalah untuk nasrud dakwah. Oleh karenanya maka pondok Mambaus Shalihin ini tidak ada tujuan untuk mencetak menjadi seorang polisi, untuk tujuan menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oleh karenanya maka saya mohon pada wali murid, jangan yang diperhatikan hanya ketika putra putrinya menghadapi daripada ujian negara saja. Iya, seakan-akan kalau tidak lulus itu masya Allah sudah. Ini jangan. Jadi pada menyelenggarakan daripada ujian ini adalah takmilah, untuk menyempurnakan daripada kebutuhan santri-santri masa depannya, supaya nasrul dakwahnya ini adalah benar-benar nanti lebih luas lagi. Kalau ada titel keserjanaannya maka juga nasrul ilmi di madrasah formal pun juga bisa, campur wong desa kelutuk juga bisa, pada mahasiswa pun juga bisa. Karena memang di pondok dibekali juga apa itu yang dikatakan daripada bahasa Arab, bahasa Inggrisnya juga. Tapi semuanya ini kegiatan-kegiatan itu insya Allah tidak sampai menghilangkan asas pondok itu didirikan adalah tafaqquh fiddin. Jangan kemudian diaturkan kalau tafaqquh fiddin hubungan ibadah tok karo Allah. Sekarang fiddin ad-din itu apa? Definisi daripada dan itu sendiri. Ada peraturan Allah yang untuk mengatur daripada manusia, yang membawa manusia kalau memang taat tunduk pada peraturan itu untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka manusia hidup di dalam dunia pun juga diatur oleh agama ini. Oleh karenanya maka kutubul fikih di situ juga tercantum ada muamalah ma'allah, ada muamalah ma'an nas. Ada bab kitab ubudiyah, ada kitab muamalah. Maka yang juz awal biasanya membicarakan hubungan manusia dengan Allah dari toharoh sampai bab hajinya. Untuk yang kedua kalinya dari bab beknya
sampai daripada mendirikan negara ini pun juga sudah dibahas sebenarnya di dalam agama. Jadi agama ini mengatur dunia akhirat. Jangan dikira kalau memang santri belajar di dalam pondok ini kemudian tidak mengenal dunia, itu tidak. Insya Allah kalau benar-benar memahami yang sedetil-detilnya tentang muamalah ma'an nas, apa itu bab bai', apa itu bab ijarah, apa itu bab syariqah, bab zina, sampai nasbul imamah, mendirikan pemerintahan, ini sebenarnya adalah sudah diatur di dalam agama. Oleh karena kalau memang tafaqquh fiddin, berarti juga akan menjamin untuk kehidupan dunia sampai di akhirat. Ini yang paling terpenting dan juga tidak bisa untuk dihilangkan. Sekali lagi, ini yang paling terpenting dan tidak bisa dihilangkan. Maka kalau ada wali murid umpamanya salah niat, kepengen anak gue supaya menene kapan ujian nasionalnya ini bener-bener nilainya apik, supaya bisa nerusno sekolahan umpamane tengene SMA sing unggulan umpamane sing tujuane duniawi, maaf, lebih baik untuk ditarik kembali saja. Sebab tidak sama dengan tujuan dari pondok didirikan. Tafaqquh fiddin sudah barang tentu nantinya pun juga bukan hanya sekedar ilmu lisan, hanya santri pinter dalil, tapi tak korupnya nangani Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sama sekali. Ini adalah suatu tanda ilmu yang kurang manfaat. Maka untuk menjadi alim harus menjadi orang yang soleh. Dalam pondok pun juga berusaha bagaimana agar supaya santri-santri ini adalah menjadi orang yang soleh, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari khadimul mahad dan semua daripada pengurus-pengurus dan guru-guru, bukan saja hanya pelajarannya, tapi juga masalah ubudiyahnya pun juga sangat-sangat diperhatikan. Bahkan di dalam toto kromone ngadep nangane Allah, senajan atine sik durung iso madhep, zahire sik ditata-tata kramane, jubahan mempergunakan jubah putih-putih kabeh. Pancene sunate kan putih, nalikane sembahyang Jumat iki disunatno baju putih, putih-putih kabeh. Atik jubahan kopian putih semuanya. Jamaah pun juga diperhatikan oleh pondok ini, walaupun waktunya kadang-kadang tidak bisa tepat. Sebab saya sendiri sering didhawuhi oleh Hadratus Syekh, guru saya, pondok nek kapan jamaah ora tertib, ora ana nure sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ketika Al-Faqir pertama kali di langitan didhawuhi oleh Romo Ki Abdul Hadi rahimallah wa radhi anhu, kowe tak kongkon tirakat koyok santri bengen, ya ora usume ora bakal kuat. Nek santri langitan bengen iki biasa, ape ngaji bakar jagung tua, mari ngono kom dikom ngene jing cek gama panganane. Mari ngaji mangan jagung sedina sewengi ya mamong jagung sitok iku tok. Malah beliau menceritakan juga kepada mbah istri saya Romo Ki Khalil rahimahullah ta'ala ketika mondok di langitan, jarang-jarang beliau makan nasi, tapi yang sering adalah lulutam godong luntas. Tapi nek kapan santri saiki wis ora usume dikongkon tirakat kaya ngono ya ora kuat. Mula gantine tirakat kata Hadratus Syekh, kon aja sampai tinggal jamaah karo aku.
Aja sampai tinggal jamaah karo aku. Saya bukan tazkiyatun nafsi, ta'addusan lin ni'mah, menceritakan nikmat Allah yang telah diberikan pada saya, sebab saya tidak bisa apa-apa. Semua itu adalah fadl Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kemampuan saya. Ketika di langitan selama 4 tahun, insya Allah saya tidak pernah meninggalkan daripada jamaah, di belakang daripada Romo Yai. Ketika salam pasti melihat daripada saya. Oleh karena itu juga cepat dikenal oleh Kiai juga. Karena dawuh jamaah gantine tirakat. Hal ini juga kami praktekkan dalam Mbak Usolihin ini, masalah jamaah. Cuma kadang-kadang santri itu ya sing beling iku siji loro ya puluhan sing beling. Lho kadang-kadang sing beling iku ya sok pengurusnya dhewe ya juga. Yang sudah kuliah ini kadang-kadang sing beling itu. Tapi sebenarnya jamaah itu masya Allah luar biasa, luar biasa. Di samping berjamaah untuk agar supaya benar-benar dijadikan oleh Allah menjadi orang yang soleh, wiritan, mungkin kapan wiritan sampai muru biar kalian santri-santri ini ya, iya, sampai muru wiritan ini. Bengi dijak tahajud, dipin-dipinang Allah bareng-bareng. Ini dalam rangka usaha supaya dadi wong sing soleh lan takwa marang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sedih kersana Allah dadi wong sing soleh, ndak ana kesukaran, saya yakin sudah. Ndak ana kesukaran, ndak ana barang bingung, itu ndak ada sudah. Usiwi menungso bingung tapi insyaallah tenang wae nang pangeran. Nek kapan bener-bener sifat takwa Allah ini dan kesolehan amal kula lan panjenengan sedaya, insyaallah mboten bingung. Pada suatu saat pun juga tidak ada yang dimakan pun juga tidak ada bingung juga. Loh, ini semuanya saya juga pernah mengalami juga. Jangan dikira ketika di langitan sering saya itu mengalami yang sangat melarat, itu luar biasa dengan istri saya. Ketika saya pindah di rumah dibelikan oleh Al-Hadratus Syekh, untuk pindah saja tidak punya bayang amben toko pringil, tidak punya, untuk membuat itu tidak punya uang gitu. Gelar kloso berapa tahun itu juga, tapi merasa enak itu, hati tenang juga. Karena apa? Hima kepingin terus oleh mondok ini, kepingin mulai dhisik, didorong oleh itu sehingga juga melarat seneng wae. Para saudara-saudari kalian dan bapak-bapak ingkang minulya, masya Allah, menawi kita buka nggih kitab Ihya juz 3 sing bab Fadilatul Ju', nerangno keutamaan lesu. Pada satu saat Nyai Aisyah adalah menangis melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat lapar sekali, sehingga madaripun Nyai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilus-luskon Nyai Aisyah. Kalian matur datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi, mbok nggih panjenengan niku sangu sangka donya niku sak kadar kanggo nyegah lesu panjenengan. Mpun sampai ngalami lesu ingkang kados ngaten mboten tega kula nyawang panjenengan. Terus pun dijawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah, nabi-nabi sing termasuk ulul azmi luwih melarat, luwih mesyakat tinimbang aku. Para nabi sing termasuk ulul azmi wis sowan nang nggone ngersanipun Gusti Allah. Sebab kesabaran beliau
dalam menanggung kemasyakatan dalam dunia, diberi kedudukan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku isi Aisyah ini ora sabar masalah nanggung weteng luwe sing kaya ngene. Besok ora bisa nyusul karo ulul azmi, kata Rasulullah. Nyai Fatimah pada satu saat membuat roti bunder-bunder. Saking tresnane kalau ramane, rasane manae Nyai Fatimah ora lega nek kapan durung diaturno nang ngene Rasulullah dhisik. Sampai akhirnya sawan membawa roti yang beliau buat sendiri untuk diberikan kepada ayanda. Bagaimana jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Fatimah, hadza awwalu ta'amin yadkhulu batna abik mundu salasati ayyamin ma dzuktu ta'aman. Inilah makanan yang pertama kali masuk di dalam perut saya, Fatimah. Saya selama 3 hari tidak punya mencicipi daripada makanan. Ini Nabi kita. Ini Nabi kita menjadi contoh daripada umatnya. Tapi bagaimana kita? Ping telu mangane. Ora terima terima iwak sing gak enak. Padahal macam-macam penyakit ini adalah ditimbulkan karena panganan. Insya Allah kalau kita sekalian ini benar-benar adalah bisa menjaga dan biqadri iqamatil sulbil ibadah, insya Allah akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka sudah barang tentu kalau kita pada satu saat dijauhkan oleh Allah dunia, rizki disempitkan oleh Allah, maka harus mengenang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus mengenang daripada para sahabat daripada beliau, para ulama-ulama yang terdahulu yang semuanya itu adalah dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan duniawi ini. Kalau pada satu saat kita diberi rizki yang jembar oleh Allah, maka harus benar-benar berani untuk mengembalikan harta yang jembar itu kepada Allah juga. Jangan kemudian untuk kepentingan daripada pribadi dan anak turune, tapi tidak mengenal apa itu perjuangan. Di sampingnya ada madrasah yalah hayata wala mauta, tapi tidak tahu menau. Di sampingnya ada masjid yang masih belum terselesaikan, tidak tahu menau. Apakah ini yang dikatakan orang Islam yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para wali murid itu tadi adalah untuk arah agar supaya santri-santri ini dijadikan oleh Allah. Sekali lagi dijadikan oleh Allah, bukan usaha saya, bukan usaha dari guru, untuk menjadi orang yang soleh dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang terakhir al-kafi, kifayah, kafaah, terampil, cakap, sanggup diletakkan di mana-mana untuk membawa misi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya maka dibekali juga ada ujian negaranya. Ini termasuk apa? Untuk mencapai daripada kafaah, al-kifayah ini dibekali untuk belajar bahasa Inggris juga, dibekali bahasa Arabnya juga, bahkan sampai bela diri pun juga ada, kepramukaan pun juga ada, olahraga pun juga ada. Tinggal bagaimana mengaturnya waktu santri itu sendiri. Dan sekali lagi saya sendiri pun juga tidak membatasi mereka, asal benar-benar tafaqquh fiddin ini jangan sampai terkalahkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Maka tidak aneh Mamba Sholihin ketika juga mengikuti daripada perlombaan, baik itu beda bahasa Inggris, bahasa Arab pun juga sering
mendapat kejuaraan, dapat piala. Dan demikian pula alhamdulillah juga ketika ada lomba qiraatul kitab tingkat nasional, alhamdulillah di antara santri pun juga bisa juara nasional. Bahkan kitab yang menjadi kebanggaan yaitu Syarhul Bukhari ketika itu dipegang oleh santri daripada Mambaus Shalihin. Para wali murid dan juga demikian pula para santri-santri. Dalam bahasa Inggrisnya juga alhamdulillah. Saya kadang-kadang juga bertanya bagaimana masalah bahasa pada santri-santri yang ada dalam Al-Azhar Mesir sana. Kaifa anta mahaula al-khirijin min Qatar hal kunta maghluban fi al-mirruqatil arabiyah. Alhamdulillah hum yaqulun alhamdulillah nahnu la nata'akhkhar bin nisbah li haula allan ta'lamuna fi Qatar khina ma ta'allamtu fi Misr. Alhamdulillah. Ini semuanya adalah yaitu untuk takmilah, ikmal, menyempurnakan. Dan masalah kitab, bagaimana kamu ketika di Al-Azhar juga ada lulusan, ada santri atau mahasiswa dari pondok salafinya, bagaimana ketinggalan atau tidak? Entah ya hanut dan tidak mengerti saya, pokoknya mereka itu jawabannya ya alhamdulillah, alhamdulillah ya ini mboten ketinggalan kali pondok-pondok ingkang salafi. Dan demikian pula yang ada di Yaman pun juga demikian. Alhamdulillah untuk tahun yang lampau kita mengirimkan 11 mahasiswa-mahasiswi yang enggak salah 7, kemudian yang perempuan 4. Entah untuk tahun ini ada yang daftar juga, insya Allah tanggal 16 Juli ini juga 16 Juni ini juga akan tes di Jamiatul Ahqaf. Di Syria juga masih ada alhamdulillah, di Sudan hanya tinggal 1. Maka tinggal daripada santri-santri yang kelas 3 ini, bagaimana daripada santri-santri kelas 3 ini? Ini juga ada pintu dibuka untuk sekolah meneruskan di Darul Ulum di Udaidah, yaitu negara Yaman. Syekh Mur'i Al-Allamah, walaupun bukan minal habaib tapi Al-Allamah ala madhab Syafi'i, dipersilakan barangkali kelas 3 ini ada yang mampu di dalam bahasa Arabnya, maka untuk dikirim di Darul Ulum di Udaidiyah yaitu negara Yaman, insya Allah juga ada pintu terbuka. Bagaimana wali murid kira-kira untuk melepaskan anaknya sekolah di luar negeri? Kadang-kadang gak tega Pak, gak tega. Lho lha apa gak tega iku? Wong anak ngaji ora tega iku ngene kadang-kadang. Wong ajal lho ngersane Gusti Allah. Lah nggih to? Anak sampean kempit lho umpamane dijaluk karo Allah ngene iso nyegah ta, mboten saged. Kenapa ndak tega? Lepaskan saja itu. Ada pintu untuk masuk Darul Ulum. Selama 7 tahun di sana insya Allah untuk S1-nya. Di Mesir pun juga ada Al-Aliyah Fih Sanawiyan Khirit min Sanawiyah Ismail Al-Aliyah Fih Na'am Fih. Ada Ustaz Mesir. Jadi pintu untuk keluar negeri sebenarnya adalah dibuka. Tinggal bagaimana himmah wali murid dan santri-santri. Saya yakin yang sekarang di wisuda atau yang tidak di wisuda yang sudah hafal Imriti, umpamanya kok kitab senajan atau nggeremet titik, tapi nantinya kalau memang tidak diteruskan di dalam madrasah aliyahnya, saya kira ilmu yang dari sini akan hilang ini. Kira-kira begitu kira-kira. Imritane wis gawa apal meneh, semoga ya untuk kitabnya juga ada begitu, apalagi umpamanya kok terus pindah nanggone SMA, nggone jobo sing hanya pelajaran agama hanya 2 jam saja. Ini adalah sangat-sangat mengkhawatirkan dan eman. Oleh karenanya saya bukan hubbut talamid ya, karena cinta daripada murid-murid banyak bangga ndak. Ini adalah amanat. Ini adalah amanat. Cuma saya belas kasihan kalau santri-santri yang sudah diwisuda pada saat ini,
kemudian juga pindah di sekolahan yang agamanya minim, saya khawatir juga. Lah kalau tujuannya apa? Masa wong tua iku mosok khawatir tok wae besok nasib anak, nasib ndung akhirat iki lho sing diwatiri. Jangan nasib ndungane donyane. Limadza takhafuna al-faqra fid dunya wa la takhafuna al-faqra fil akhirah. Kenapa sih wong Islam iki kok wedi fakir ndungane donyane ora wedi kefikiran ndungane akhirate. Sehingga banyak yang lupa umat Islam sendiri untuk mendidik, berusaha daripada amanah Allah yang berupa putra putri, sehingga juga banyak tidak dikenalkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tuanya ahli ibadah tapi anaknya sudah tarkul ibadah. Lebih-lebih yang payah lagi, disilakan kepada pendidikan yang tidak diasuh oleh orang Islam sendiri. Coba dibuka masalah hadonah ini saja loh. Hadonah nalikane wong tua karo ibu iki pegatan umpamane duweni anak. Ini siapa sing berhak untuk memelihara dari anak yang kecil-kecil itu? Kalau tidak salah adalah ibunya, uli aula hada binisbah min aminal ab. Tapi dengan ada syarat-syaratnya juga, kalau ibunya itu tidak kawin lagi dan ibunya tidak fasik, orang yang fasik. Lah orang yang fasik itu meninggalkan sembahyang 5 waktu pun juga salah satu sebab daripada kefasikan juga. Walau aula wa ahaqu bitarbiyah wal hadanah walakin idza wujida fi nafsiha al fisq fal ab aula bil hadanah. Oleh karena kalau tidak salah di dalam kitab apa itu Muhadzab menyerahkan anak kepada al-kafir adalah hukumnya haram. Ini yang harus menjadi perhatian daripada wali murid. Maka benar-benar tidaklah yang lebih dikhawatiri masalah kemelaratan akhirat. Tapi insya Allah kalau akhiratnya mapan, dunyane insya Allah nggih katut. Dak ana ceritane wong sing ngurusi agama niku melarat. Saya yakin daripada guru-guru semuanya ini pun juga demikian, walaupun tidak ada bisarohnya, tapi nyatanya juga semua juga pakai sepeda motor. Mbok alhamdulillah le kredit muka gak ngerti. Sing penting sepeda motoran ngono wae. Ana sing daftar haji, mbok hajine dodol sawah, mbok ndak ngerti pokok akeh sing haji ngono semari. Malah ndelala ini Halim ini ya. Dulunya juga begitu, lulusan dari sini juga itu. Kait mulai sanawiyah, bahkan juga termasuk murid yang pertama kali dengan mantu saya itu dulu juga. Alhamdulillah sampai sabar nduk kene wae tak olehno tangga pondok juga. Kawin juga sekarang sudah S2 dan juga daftar pegawai negeri, diangkat dari pegawai negeri. Tapi dari dosen tetap di Inkafa. Lah ini semuanya kan Allah. Saya yakin dia tidak ada tujuan ketika mondok di sini untuk menjadi pegawai negeri, jadi dosen tidak ada tujuan. Tapi nyatanya juga begitulah. Dan banyak anak-anak kita juga yang tanpa tujuan tapi juga jadi. Ada yang jadi polisi juga ada. Saya bebaskan saja. Tapi jangan nodang-nodang wae lho kan dadi polisi lho ya, dadi kiai polisi kon tak kandhani. Nek kon kepeng tetep sambung karo aku kudu dadi kiai polisi. Ada. Marinir juga ada. Alhamdulillah yang jadi marinir ini tiap ada apa pasti salon pada saya. Ini tugas di Irian Jaya juga silaturahim dengan saya, minta doa ya tak dengar nama moga selamat kowe. Tadi dosen juga ada. Sampai juga sing nyorong rombong juga ada juga. Ya ndak apa-apa kan. Saya beri kebanggaan. Apa itu saya beri semangat. Gak apa-apa kon nyorong rombong dengan Surabaya. Tapi rombongmu isen ana kopiah kalau sarung. Begitu dengan adzan lere masjid jamaah. Insyaallah kan walaupun ino mungkin menungso tapi indah Allah di derajat yang luhur kamu. Tidak ada masalah. Yang sekolah pun juga alhamdulillah, yang di Amerika juga ada, yang di Belanda juga ada, Australia pun juga ada. Hanya pesan saya semuanya itu adalah untuk memperjuangkan dari para syariah
yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utamanya harus mempertahankan faham ahli sunnah wal jamaah. Oleh karenanya maka harapan daripada pondok ini, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, dengan doa para wali murid, pondok ini benar-benar dijadikan oleh Allah pondok yang barokah manfaat ila yaumil qiyamah. Dan perlu diketahui bahwasanya juga proyek pondok ini sebenarnya juga banyak sekali yang nanti akan kami sampaikan ketika pertemuan daripada wali murid pada tanggal 28 Juni. Kalau memang terpaksa barangkali di sini agak bosen anak-anak ini untuk terus sampai aliannya, pindah saja kepada Mambaus Sholihin 2 di Blitar. Ya apa kira-kira? Di Blitar sana ada SMA Mambaus Sholihin 2 juga. Pelajarannya hampir sama dengan sini. Malah kemarin ketika ada apa itu pekan olahraga santri seluruh Jawa Timur, ini kalah sini. Di dalam lomba bahasa Inggrisnya adalah kena Mambaus Sholihin 2 sana juara 1 Jawa Timur. Sini terima juara 2 ini. Bahasa Arabnya tidak mendapat sini. Yang mendapat di sana juara 2. Senam santri pun juara 3 di sana. Dan juga pakai jubah juga di dalam berjamaahnya, juga ada tahutnya juga di sana. Oleh karenanya maka wali murid barangkali ada yang keinginan di sini santrinya kok anaknya kok rasa bosen wis 3 tahun Pak teng mriko kula bosen tak kepengin sing seger titik. Ya dipindah sajalah ke Mambaus Sholihin, yaitu SMA Mambaus Sholihin sana di Blitar. Insya Allah nanti pun juga akan jenjang daripada mata pelajaran ini pun akan ada sambungnya. Dan sudah barang tentu kami pun juga ya saling memantau bagaimana perjalannya pendidikan yang ada di sana. Alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Ini yang perlu kami sampaikan. Saya tidak bisa menyampaikan banyak-banyak. Hanya inilah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini benar-benar dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar ada manfaat pada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita sekalian dari keluarga besar Mambaus Sholihin serta santri-santrinya semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang selamat dunyan wa ukhra. Amin ya mujibas sailin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.